Momen bulan Ramadan selalu dimanfaatkan beberapa musisi dan label rekaman untuk meraup keuntungan dengan merilis single atau album religi. Keputusan mengangkat tema ketuhanan dalam musik populer ternyata tak mengecewakan. Selain bisa dijadikan media perenungan, secara jualan pun sangat menguntungkan. Fenomena lagu religi sebagai musik populer yang digemari masyarakat Indonesia berkembang sejak dasawarsa 1970-an. Artis maupun kelompok musik yang sesungguhnya menapak di jalur musik pop melakukan terobosan dengan merilis album bertajuk Qosidah Modern. Kus Plus dari label Remako merilis album Qosidah dengan sederet lagu seperti Nabi Terakhir, Ya Allah, Zaman Wis Akhir, Karena Ilahi, atau Kesyukuran yang Suci. Kelompok rock asal Surabaya, AK, yang didukung Ucok Harahap, Arthur Kaunang, Sunata Tanjung, dan Syekh Abidin, di perusahaan rekaman yang sama pun mengeluarkan album Qosidah Modern. Banyak yang mengira bahwa yang pertama kali menyusupkan elemen rock ke dalam musik religius adalah band Gigi. Namun sebelum Gigi, AK telah membuat musik religi dengan unsur rock di pertengahan 70-an. Lebih dari 40 tahun silam, Eugene Timothy dari perusahaan rekaman Remako telah meminta AK untuk membuat album Qosidah religi, mengikuti yang telah dilakukan sederet grup pop lainnya seperti Kus Plus hingga Bimbo. Dan AK pun melakoninya dengan baik, walaupun saat itu khalayak mafhum bahwa dua dari personil AK adalah penganut Kristen, yaitu Arthur Kaunang dan Sunata Tanjung. Namun AK berhasil menghasilkan sebuah album Islami bertajuk Qosidah Modern. Aransemennya memang unik, karena AK mencoba menafsirkan nuansa Timur Tengah pada beberapa segmen aransemennya. Bisa jadi AK terinspirasi dengan gaya Led Zeppelin, yang pernah menghasilkan aransemen berbau Arabik pada lagu Kashmir. Di periode yang hampir sama, trio kakak beradik Harjakusuma dari Bandung, yang sudah ngeband dengan gaya harmonisasi vokal ala Everly Brothers dan Bee Gees, juga merilis lagu religius. Lagu dari Bimbo itu berjudul Tuhan. Suatu hari ketika mendengarkan khotib berkhotbah dalam sholat Jumat di Masjid Salaman ITB, Sam mendapat inspirasi untuk menulis lirik. Pulang ke rumah dia langsung menulis lirik yang kemudian diberi judul Tuhan. Ini adalah lagu pertama Bimbo yang spesifik diniatkan menjadi lagu religi. Lagu ini lantas dimasukkan ke dalam album pop Bimbo pada tahun 73. Sekalian jadi tes pasar. Ternyata lagu itu mendapat reaksi positif dari publik. Lagu itu sering diputar radio. Setelah itu Bimbo jadi lebih rajin menulis lagu religi, seperti lagu Rindu Kami Padamu, Dikaulah Tuhan Terindah, hingga Anak Bertanya Pada Bapaknya. Bimbo sendiri banyak mengadopsi musik flamenco dalam meracikan musik religinya. Menariknya dalam penulisan lirik lagu, Bimbo menjalin kolaborasi dengan penyair muslim Taufik Ismail. Meski sudah terkenal sebagai pembawa lagu-lagu pop biasa, citra sebagai band yang membawakan lagu-lagu Qosidah Modern jadi melekat pada trio yang kelak jadi kuartet, karena ditambahi satu saudarinya, Iin Perlina. Orang kemudian lebih mengenal Tuhan, Sejadah Panjang, juga Rindu Rasul, dibanding lagu Melati dari Jayagiri atau Adinda. Dan berbicara musik religi, juga tidak lepas dari kelompok qosidah wanita yang bermain dengan setumpuk instrumen band bernama Nasidaria, yang antara lain mempopulerkan lagu Perdamaian, lagu yang kemudian dibawakan dalam versi rock oleh band Gigi. Hingga kini Nasidaria masih berkarya, meski sebagian anggotanya diganti karena uzur dan sudah meninggal dunia. Sejak 1978 sampai 2011, Nasidaria sudah memproduksi 34 album dengan tema-tema sosial keagamaan, juga keadilan. Meski berangkat dari latar belakang dari penampilan yang partikular Islam, lirik mereka sebagian cukup universal. Pada penghujung masa Soeharto, lagu Islami semakin populer. Banyak penyanyi pop merilis lagu Islam. Bimbo tak melenggang di pasar sendirian. Ada Novia Kolopaking dan Chrisye di antaranya. Setelah Soeharto jatuh, identitas Islam semakin menguat. Kelompok nasyid semacam Raihan dari Malaysia yang formatnya akapela pun populer di Indonesia, hingga memunculkan kelompok nasyid dari Indonesia yang cukup terkenal juga, Senada. Lalu muncul Haddad Alwi pada 1999. Ia mengeluarkan album Sholawat dan meledak di pasaran. Kemunculan Haddad Alwi bisa dibilang cukup fenomenal. Pengawat musik band Sleo mengungkapkan kalau angka penjualan album Cinta Rasul bisa mencapai 2,5 juta kopi ketika berduet bersama Sulis yang membawakan lagu Umi dan Ya Toibah. Kepopuleran lagu religi sebagai musik mainstream yang disenangi semua orang dan membawa rezeki yang berlimpah bagi musisinya baru terjadi di era 2004 dan 2005 saat meledaknya lagu Tombu Ati yang dipopulerkan Opik. Opik yang besar di kalangan pesantren dan memiliki latar belakang keluarga yang religius tidak menjadikan dirinya langsung terjun menyanyikan lagu-lagu religi. Justru musik yang dia pilih sebagai jalan hidupnya saat pertama kali terjun ke industri musik adalah musik rock. Beberapa kali Opik menawarkan demo rekaman kepada Dewa Rock, Lok Zlebor, tapi ditolak. Hingga Lok kesal dan akhirnya berujung pada kontrak rekaman. Tahun 95, Opik yang tergabung dalam band Timor merilis album rekaman di bawah label milik Lok. Namun album itu dicekal dan hilang entah kemana. Percobaan pertama dalam karir musik gagal.
Tahun 99 memakai nama Aunur, dia merilis album di bawah label Airo Records. Percobaan kedua juga gagal. Tahun 2003, dia merilis album Tak Ada Habisnya di bawah perusahaan rekaman Forte yang merupakan anak perusahaan Aquarius Musikindo. Bungki dan Pai dari BIP ikut membantu pengerjaan album ini. Usaha ini pun gagal. Sebagai musisi yang membawakan musik rock, karir Opik tak kunjung berkembang. Setelah semua usaha yang gagal itu, Opik dibilang tak hoki. Di saat-saat itu Agus Izwar, salah seorang personel nasyid senada, mengajaknya ikut album kompilasi Tausiah Zikir dan Nasyid Ustadz Arifin Ilham pada tahun 2004, menyanyikan lagu Tombo Ati. Ini semacam lagu rakyat, sudah sering dinyanyikan di kampung Opik ketika kecil. Mungkin salah satu alasan Agus memintanya menyanyikan lagu religi karena dia melihat Opik lurus-lurus saja. Di kantor Forte, dia adalah salah seorang yang rajin sholat. Tapi waktu tawaran itu datang, dia merasa belum siap secara spiritual. Tapi di balik semua keraguan itu, dengan mengucap bismillah, Opik akhirnya memberanikan diri mengaransemen dan membawakan lagu Tombo Ati. Tak disangka, justru lagu Tombo Ati yang lebih dikenal banyak orang. Di radio, lagu itu jadi salah satu lagu yang sering mengudara. Apalagi setelah RCTI sering memutar lagu itu. Tombo Ati mampu meraih banyak penggemar. Biarpun album kompilasi itu hanya terjual sekitar 200.000 keping. Ini adalah titik terang dalam karir bermusik Opik. Padahal dalam album itu, Opik terjadi unggulan. Ukuran unggulan di sini, setidaknya jika dilihat dari terpampangnya foto penyanyi di sampul album. Nama macam Hedi Yunus, kelompok nasyid semacam Raihan dari Malaysia, dan Haddad Alwi ada di sana. Tapi tidak ada wajah Opik. Perlahan tapi pasti, seiring semakin meluasnya popularitas lagu Tombo Ati, wajah Opik mulai dikenal. Kali ini dengan kemasan baru. Bukan Opik berambut gondrong, bercelana jeans, bertutup kepala. Kesuksesan lagu Tombo Ati membuat Opik mendapat tawaran merilis full album religi. Berturut-turut di bawah bendera Nada Hijrah yang merupakan anak perusahaan Forte, Opik menghasilkan album Istighfar pada tahun 2005 yang terjual 900.000 keping, Semesta Bertasbih pada 2006 yang terjual 300.000 keping, dan Ya Rahman 2007 yang terjual 200.000 keping. Kegiatan bermusiknya mulai menunjukkan hal positif. Opik merasa lewat lagu religi dia mendapat banyak keberkahan. Dia mengaku selalu mendapat banyak doa dari orang-orang yang mendengar lagunya. Dalam bermusik, Opik masih seperti awal dia berkarir. Dia mengaku mempunyai banyak sisi seperti halnya manusia lainnya. Ada sisi cinta, ada sisi religinya. Di sela-sela kesibukannya menciptakan lagu religi, Opik masih menyempatkan menciptakan lagu yang bertemakan cinta, baik untuk dinyanyikan sendiri ataupun untuk penyanyi lain. Nama-nama seperti Once, Iwan Fals, dan Irwan Syah pernah menyanyikan lagu ciptaannya. Album religi juga membuat Ungu yang saat tahun 2006 tengah sibuk dengan tur album Layang dan kesuksesan lagu Demi Waktu membuat Sigit Purnomo, Franco Welijat Mejaya Kusuma, Arlon Simiraldi, Maki Omar Parikesit, dan M. Nur Rohman semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu band tersukses di Indonesia lewat album religi. Album ketiga Ungu Melayang tanpa diduga meledak di pasaran. Ini adalah album penentuan buat Ungu. Jika album itu tak sukses secara komersil, mereka akan bubar. Rupanya Gusti Allah Maha Adil. Setelah 3 album dan meninggalkan kostum gotiknya, Ungu diberi kesuksesan secara komersil. Album Melayang jadi album pembuka pintu kesuksesan buat Ungu. Ini tentu saja berakibat pada meningkatnya jadwal manggung Ungu. Pasha yang waktu itu sudah lama tak berlebaran di kampungnya di Palu, menulis lagu Selamat Lebaran. Tema yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang Ungu sebagai band pop, dan banyak menciptakan lagu bertemakan cinta. Ide untuk membuat album religi pun timbul. Selain karena lagu bertemakan lebaran tidak bisa dimasukkan ke dalam album pop Ungu karena temanya yang religius, pikiran untuk membuat album syukuran atas meledaknya album Melayang terlintas di kepala mereka. Lantas dalam perjalanan dari Makassar ke Palu, pesawat yang ditumpangi Ungu mengalami masalah. Ada percikan api di badan pesawat. Tak ada peristiwa serius yang kemudian terjadi. Jika ada, kita pasti sudah mendengarnya di berita. Kejadian lolos dari musibah ini ternyata memberi inspirasi kepada Pasha untuk menulis lagu Andai Ku Tahu. Lagu yang bercerita soal ketakutan manusia akan kematian. Lalu keluarlah lagu bertema religi lainnya, Surgamu. Setengah ide membuat album religi datang dari perusahaan mereka. Apalagi setahun sebelumnya, Gigi telah sukses dengan album religi, Raihlah Kemenangan. Maka mini album Surgamu pada 2006 pun dirilis. Hanya dalam tempo 10 hari sejak rilis, mini album Surgamu telah terjual sebanyak 150.000 keping. Belakangan album itu menembus sekitar 700.000 keping. Ramadan berikutnya, Ungu merilis mini album religi yang kedua, Para Pencarimu, pada tahun 2007, yang terjual 300.000 keping. Tahun 2008 mereka kembali merilis mini album, Aku dan Tuhanku. Pertimbangan merilis mini album karena waktu yang sedikit dan keinginan untuk lebih fokus.
27 Agustus 2008, Ungu menggelar konser bersama Gigi dalam sebuah konser berjudul Pintu Surgamu. Dua jawara pop religi itu ada di satu panggung. Ide kolaborasi di atas panggung ini, kata Maki, sebenarnya sudah ada sejak lama. Dia dan manajer Gigi sudah sering bicara soal ide ini. Ide awalnya bukan untuk khusus album religi. Belakangan ide ini berkembang hingga akhirnya jadi konser dua band yang sudah sukses dengan album religi. Padahal jika kita bicara soal pop religi, beberapa nama dari duta musik populer pernah menghasilkan lagu yang kental sekali dengan nuansa religi tanpa harus membuat album religi. Kantata Taqwa dengan lagu berjudul Kantata Taqwa misalnya. Lagu yang dirilis tahun 90-an itu bahkan memasukkan suara orang mengaji serta mengulang kalimat La ilaha illallah dalam lagunya. Selain di album Sweet Sweet Hehe, Gadis Seksi menulis lagu Karang yang bicara soal iman. Mereka bicara soal ingin kembali ke masa kecil yang masih suci dan bersih. Jika diperhatikan baik-baik, lagu yang dikemas dengan nuansa rock ini sebenarnya syarat akan perenungan. Efek Rumah Kaca dalam album perdananya menulis lagu berjudul Debu-Debu Berterbangan yang inspirasinya diambil dari surat Al-Asr. Berbeda dengan Ungu yang membuat album religi, karena lagu bertema religi yang terlanjur ditulis tidak bisa dimasukkan ke dalam album pop, Gigi justru dari awal memang berniat mengembalikan kejayaan album religi. Arman Maulana, Thomas Ramdhan, dan Gusti Hendy yang dibesarkan oleh lagu-lagu religi di saat Ramadan, khususnya lagu-lagu karya Bimbo, ada rasa memiliki lagu religi itu. Ramadan tanpa lagu-lagu Bimbo rasanya ada yang kurang. Mereka merasa generasi saat itu tak punya rasa memiliki lagu-lagu religi. Arman dan kawan-kawan coba mengaransemen ulang beberapa lagu lawas yang bagi anak-anak generasi 2000-an sudah terdengar kuno dan ketinggalan zaman. Contohnya lagu Perdamaian, lagu yang menurut Arman aransemennya hanya bagi pendengar ibu-ibu, orang tua, dan kalangan menengah ke bawah. Mereka coba bawakan dan menemukan formulanya. Selain itu, salah satu lagu yang diaransemen ulang adalah lagu Tuhan, karya Sam Bimbo. Arman lantas menelepon Sam untuk meminta izin membawakan lagu Tuhan dengan versi rock. Rayalah Kemenangan pada 2004 terjual 75.000 keping, jadi pembuka jalan buat album pop religi. Sebelumnya lagu-lagu religi lebih banyak dimainkan oleh kelompok nasyid. Memang lagu Bimbo masih dominan, tapi di luar Bimbo, duta musisi pop tak banyak terdengar untuk urusan lagu religi. Tahun berikutnya album Rela Kemenangan Repackage pada tahun 2005 dirilis dan terjual 150.000 keping. Ramadan berikutnya album Pintu Sorga pada 2006 dirilis dan terjual 90.000 keping. Di album Jalan Kebenaran, Gigi tak lagi membawakan ulang lagu-lagu orang lain. Mereka memuat lagu religi sendiri. Alasannya, menurut Bujana adalah karena belum menemukan lagi lagu yang cocok buat diaransemen ulang. Jadinya mereka menciptakan lagu baru saja. Harapan Gigi soal anak muda bisa menyukai lagu-lagu religi yang didaur ulang itu ternyata tercapai. Di konser Gigi, anak muda melompat, ikut menyanyikan lagu-lagu religi yang sebelumnya tak pernah terbayangkan akan dibawakan oleh sebuah band pop di atas panggung. Karena Gigi berhasil membawakan ulang lagu-lagu religi lama, beberapa pencipta lagu malah mendatangi Gigi, meminta lagu ciptaannya dibawakan ulang. Tentu saja tak semuanya dianggap bagus oleh mereka. Keadaan ini yang memicu Gigi untuk akhirnya menulis lagu religi sendiri. Di tengah proses pembuatan album religi, Gigi menemukan beberapa fakta yang mengagetkan. Lagu Pintu Sorga misalnya, nada lagu itu sebenarnya diambil dari lagu tradisi masyarakat Syria yang sudah tersebar di banyak negara Islam. Tapi di Indonesia, orang lebih mengenal lagu itu lewat lagu Bang Toib yang kebetulan dirilis Sony BMG, label yang sama dengan Gigi. Pencipta lagu Bang Toib ternyata mendaftarkan lagu itu sebagai karyanya. Hadat Alwi yang tahu kejadian ini malah beram. Dia menelpon Arman, meminta Arman untuk tak menuruti permintaan pencipta lagu Bang Toib itu. Tapi Gigi mengambil jalur tengah, nama pencipta lagu Bang Toib, dan keterangan bahwa lagu tradisi dimasukkan juga. Fakta lain adalah langgam Sahur 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 yang sudah menyebar di Indonesia, ternyata karyanya diakui oleh 5 pencipta lagu. Album religi memang membuat sebuah band mendapat penggemar baru. Tak hanya Gigi, Ungu pun mengalaminya. Itu malah jadi salah satu pertimbangan Ungu ketika merilis album religi. Album religi membuat Opik berkeliling Indonesia, bahkan hingga ke daerah pelosok semacam Ambon hingga Timika. Ke daerah yang bahkan tidak terjangkau jaringan distribusi album resmi Opik. Tapi apresiasi masyarakatnya cukup besar karena terbantu bajakan. Kadang satu bulan, dia bisa ada di 60 kota. Yang jelas di bulan Ramadan, jadwal manggungnya luar biasa. Larisnya lagu-lagu religi yang dibawakan Opik, Gigi, dan Ungu memicu kebangkitan musik religi di industri tanah air. Grup band yang bahkan lebih dikenal di aliran pop atau rock berlomba-lomba merilis album religinya, terutama menjelang bulan Ramadan. Tidak hanya grup band atau musisi dalam negeri saja yang berlomba-lomba mencari untung dari lagu religi. Apresiasi masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap lagu religi juga membuat Maher Zain, seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser musik asal Swedia berdarah Lebanon ini
menjadi sangat terkenal berkat lagu Insya Allah yang dirilis pada tahun 2009. Ia merilis album perdananya berjudul Thank You Allah tahun 2009 dan menjadi album yang sukses sekaligus mengangkat kembali pamor musik Islam di dunia. Pada awal 2010, lagu-lagu pada album tersebut menjadi terkenal di Timur Tengah serta para pemuda muslim di negara-negara barat. Akhir 2010, ia menjadi artis yang sering dicari lewat Google di Malaysia. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di mana Maher mendapat kesuksesan karena album tersebut meraih beberapa platinum oleh perusahaan musik asal Malaysia, Warner Music Malaysia, dan Sony Music Indonesia. Di Malaysia, album ini meraih penjualan tertinggi tahun 2010. Tahun 2018, berkat kekuatan sosial media, nama Sabian Gambus jadi dikenal luas oleh masyarakat. Dari sekian banyak musisi yang mengupload musiknya ke YouTube sebagai media promosi, Sabian Gambus adalah salah satu grup musik yang tertimpa rezeki dari lagu-lagu religi. Cover lagu Dina As-Salam, karya Sulaiman Al-Mukni, yang dipopulerkan Sabian Gambus, berhasil ditonton lebih dari 280 juta kali dan sempat menduduki trending nomor 1 di YouTube. Isi dari lagu ini menceritakan agama Islam adalah agama perdamaian, penuh dengan toleransi dan rasa cinta. Popularitas Sabian Gambus mencapai puncaknya saat memasuki Ramadan tahun 2018. Video-video mereka di YouTube juga selalu ditunggu-tunggu para penggemar mereka. Hampir setiap kali video baru mereka dirilis, selalu masuk dalam top trending di YouTube. Sejak Sabian Gambus didirikan pada 2015, pemasukan grup musik yang mengawali karir dengan manggung di hajatan pernikahan tersebut naik berkali-kali lipat. Di awal kehadirannya, tarif mereka berkisar 3-4 juta sekali manggung. Ayus, pemain keyboard Sabian Gambus, mengatakan di Hitam Putih bahwa grup musiknya sekarang dibayar 30-40 juta sekali pentas. Tidak hanya pemasukan yang meningkat, tawaran mentas juga diakui Ayus meningkat. Salah satu pendiri Sabian Gambus ini mengatakan, dalam sepekan grup musiknya hanya libur manggung selama 2 hari. Apabila jumlah pentas Sabian Gambus dianggap tetap dalam sepekan, yakni sebanyak 5 kali, artinya dalam 1 bulan, Sabian Gambus bisa manggung sebanyak 20 kali dengan pemasukan sekitar 600 juta hingga 800 juta. Di grup ini, nama Nisa yang paling mencuat, sehingga orang pun lebih mengenalnya dengan nama Nisa Sabian. Namun lagu-lagu Sabian Gambus banyak ditulis oleh Ayus, sang keyboardis. Popularitas yang diraih Nisa dan kawan-kawan bahkan membuat rumah produksi Millenia Pictures tertarik untuk mengangkat perjalanan musik mereka ke layar lebar lewat film berjudul Sabian Menjemput Mimpi yang tayang di bioskop pada 27 Juni 2019 yang lalu. Tren lagu religi tak akan surut, setidaknya jika melihat band paling populer, Noah, pada tahun 2016 juga mengaransemen ulang dan membawakan lagu Sajadah Panjang, lagu lawas milik Bimbo. Sajadah Panjang mungkin tak membuat album yang menyertakannya terjual dengan angka yang hebat, tapi Anda mendengar lagu ini diputar di mal-mal dan pertokoan pada bulan Ramadan.